Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita setiap hari Selasa siang membaca dalail dan masail dari kitab At-Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Dan di kesempatan ini kita akan masuk pada bab yang ke-23. Bismillah, kita akan membaca bab yang ke-23. Syekh Muhammad rahimahullah memberikan judul pada bab ini Maja'ana ba'dhu hadhil ummah ya'budul awsan. Dalil yang menjelaskan ana ba'dhu hadhil ummah, bahwa sebagian umat ini ya'budul awsana akan beribadah kepada berhala-berhala. Inilah hakikat kesyirikan. Ya, ibadatul awsan ini adalah hakikat kesyirikan, syirik akbar. Ya, maka makna ya judul ini bahwa sebagian umat ini akan berbuat syirik akbar. Nasallahu alaihi wasallam. Dan kita akan baca ya, sementara kita sudah membaca di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa Syekh seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan babul khauf minasyirk, ya, wajibnya memiliki rasa takut dari terjatuh pada kesyirikan, beliau menjelaskan tentang syirik akbar di sana bahwa syirik akbar ini tidak menyisakan sedikit pun tauhid pada diri pelakunya. Syirik akbar ini tidak menyisakan sedikit pun tauhid pada diri pelakunya. Dan bahwa pelakunya adalah musyrik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang haram ya baginya surga. Dan tempat tinggalnya adalah neraka. Ya, ini di Al-Qaulus Sadid, penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Dan sekarang kita juga akan membaca penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala tentang maksud dari judul ini. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sebagian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan syirik akbar atau beribadah kepada berhala. Qala Syekh Abdurrahman di Al-Qaulus Sadid halaman 174. Maksud hadis terjemah, sasaran dari judul ini al-hadzaru minasyirki wal khauf minhu. Waspada dari kesyirikan dan takut dari kesyirikan. Wa anahu amrun waqi' fi hadhil ummah, dan bahwasanya kesyirikan itu perkara yang akan terjadi di tengah umat inilah mahalata, tidak bisa dielakkan. Wa raddu, demikian juga di antara maksud diletakkannya judul ini bab yang ke-23 ini ar-radd ala man za'ama, sanggahan atau bantahan atas orang yang beranggapan ana man qala la ilaha illallah, barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah wa tasamma bil Islam, mengaku Islam, anahu yabqa ala islamihi, maka dia tetap muslim walau fa'ala ma yunafihi, meskipun dia melakukan hal-hal yang menghapuskan keislamannya. Dengan istighosah di ahli kubur, semisal beristighosah kepada penghuni kubur, wa du'aihim, berdoa kepada penghuni kubur, wa samma dzalika tawassulan, la ibadatan, yang kemudian ya istighosah dan doa kepada penghuni kubur itu dinamai dengan tawassul,
bukan dinamai dengan ibadah. Ya. Kata Syekh Abdul Rahman, di antara maksud, tujuan, sasaran dari judul ini adalah membantah ya orang yang menganggap barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah dan mengaku Islam, maka dia tetap muslim meskipun dia melakukan hal-hal yang menghapuskan keislamannya, semisal ya istighosah kepada kuburan, berdoa kepada kuburan, dan menamai ibadahnya sebagai tawassul bukan ibadah. Beliau mengatakan fa inna hadza batilun. Ya, maka ini sungguh sebuah kebatilan. Fa innal wasana ismun jami', karena yang namanya watan, berhala, itu adalah ismun jami', ya, sebuah sebutan ya yang mencakup likulli ma'ubida min dunillah, mencakup apa saja yang diibadahi selain Allah. Jadi watan itu adalah sebuah sebutan yang mencakup apa saja yang diibadahi selain Allah SWT. La farqa bainal asjar wal ahjar wal abniyah. Ya, tidak dibedakan ya antara pohon, batu ataupun bangunan. Ya, semuanya disebut watan, semuanya disebut berhala. Ya. Baik itu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala itu pepohonan ataupun bebatuan ataupun bangunan. Wala bainal anbiya'i was shalihin wat talihin. Ya, maudhi. Demikian pula ya, tidak dibedakan antara para nabi, orang-orang soleh ataupun orang-orang fajir yang tidak soleh dalam hal ini. Ya. Apabila nabi diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala maka disebut watan. Orang soleh diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala maka disebut watan. Demikian pula orang fajir, orang yang tidak soleh, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala maka juga disebut al-watan. Wa huwal ibadatu. Ya, tetap saja itu namanya ibadah. Itu namanya apa? Ibadah kepada para nabi, ibadah kepada orang saleh. Fa inna haqqullahi wahdah. Padahal ya, ibadah itu dengan segala macam dan bentuknya hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tiada sekutu baginya. Faman da'a ghairallah, maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, au abadahu, atau beribadah kepada selain Allah, baik itu pepohonan, bebatuan, bangunan, baik itu para nabi, orang-orang soleh ataupun orang-orang fajir, faqad ittakhadhahu watanan. Barang siapa yang berdoa kepadanya, beribadah kepadanya, memberikan satu macam atau satu bentuk dari macam-macam ibadah, ya, berarti orang yang beribadah itu telah menjadikan selain Allah tadi sebagai berhala. Ya. Jadi dia telah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tadi sebagai berhala, wa kharaja min bidzalika minad din. Dan dengan sebab perbuatannya itu dia keluar dari Islam. Ya, dengan sebab perbuatannya itu ya berdoa kepada selain Allah atau beribadah kepada selain Allah, ya, dengan sebab perbuatannya itu dia keluar dari Islam. Ya, bukan lagi muslim. Walam yanfa'hu intisabuhu ilal islami. Ya, tidak bermanfaat lagi pengakuannya sebagai muslim. Ya, pengakuannya sebagai muslim tidak berguna lagi. Fakam intasaba ilal Islam min musyrikin wa mulhidin wa kafirin munafik. Berapa banyak ya, berapa banyak orang musyrik, orang ateis, orang kafir, orang munafik yang mengaku Islam. Berapa banyak? Ya. Wal ibratu bi ruhid din wa haqiqatihi. Yang menjadi tolak ukur itu adalah ruh Islam. Ya, ruh Islam, asas Islam. Ya, asas Islam yaitu apa? Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Ya. Wa'budullaha wajtanibut taghut. Asas Islam. Yang menjadi ruh, yang menjadi tolak ukur itu adalah asas Islam. Ya, barang siapa yang dalam dirinya ya terdapat asas Islam maka dia muslim. Dan barang siapa yang dalam dirinya tidak dapat asas Islam maka dia kafir, musyrik. Bukan muslim. La bi mujarradil asami wal alfazi allati la haqiqata laha. Bukan sekedar ya nama, label, ya, lafaz, ya, nama, label, lafaz, klaim, la haqiqatalah, yang ya tidak ada hakikatnya.
bukan sekedar itu, tetapi ya tolak ukurnya itu adalah keberadaan asas Islam dalam diri seseorang yang diistilahkan dengan ruhuddin wa haqiqatu, ruh Islam dan ya hakikatnya. Ya, ruh Islam dan hakikatnya. Ya, jadi ini penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ya, bahwa judul ini dalil-dalil bahwa sebagian umat ini beribadah kepada berhala ya, ini memiliki dua sasaran. Sasaran yang pertama adalah apa? Ya, waspada, mewaspadai dan khawatir dari kesyirikan, bahwasanya kesyirikan itu pasti terjadi di umat ini, tidak bisa dielakkan. Dan yang sasaran yang kedua adalah membantah siapapun yang ya mengatakan barang siapa mengaku Islam, syahadat la ilaha illallah, ya maka dia tetap muslim walaupun ya melakukan peribadahan kepada berhala, walaupun melakukan hal-hal yang menghapuskan keislamannya. Ya, beliau tegaskan bahwa barang siapa yang berdoa atau beribadah kepada selain Allah, maka satu, dia telah menjadikan selain Allah itu sebagai berhala. Dua, dia telah murtad dari Islam. Tiga, pengakuan keislamannya tidak lagi bermanfaat. Ya, ini tiga. Ya, barang siapa yang beribadah atau berdoa kepada selain Allah, maka dia telah mengangkat selain Allah itu sebagai berhala. Dua, dia telah keluar dengan sebab perbuatannya itu dari Islam. Ya, murtad. Tiga, ya, pengakuan keislamannya tidak lagi bermanfaat. Ya, berapa banyak kata beliau orang musyrik, orang mulhid, ya, komunis, orang kafir, munafik yang mengaku Islam. Ya, kenapa? Karena yang jadi tolak ukur itu adalah keberadaan asas Islam dalam diri seseorang, yang istilahkan dengan ruh dan hakikat Islam. Ya, keberadaan asas Islam. Ya, kama yakfur bit-taghut wa yu'min billah, itu ruh Islam. Ya, asas Islam. Bukan sebatas ya label, ya sebatas lafaz-lafaz yang klaim pengakuan tidak ada hakikatnya, bukan. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca di sini Syekh Muhammad rahimahullah membawakan dalil-dalil ya bahwa sebagian umat ini akan beribadah kepada berhala. Ya, itu ada dalil dari Al-Qur'an, ada 3 ayat, An-Nisa 51, Al-Maidah 61 dan Al-Kahfi 21. Kemudian ya, hadis ya Sauban dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya 2 hadis. Baik, insyaallah kita baca penjelasan para ulama tentang dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Ayat yang pertama yang beliau bawakan adalah qauli ta'ala, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. An-Nisa 51. An-Nisa ayat 51. Ya. Alam tara, ya tidakkah engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ilal ladzina utu nasiban, kepada orang-orang yang telah diberi sebagian minal kitab, dari Alkitab, tapi yu'minuna bil jibti, tetapi mereka justru percaya kepada sihir, wa taghut, dan kepada taghut, ya para dukun. Dan berkata, dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka orang-orang kafir itu jalannya lebih ya terbimbing dibandingkan orang-orang beriman. Qala Syekh bin Baz rahimahullah, fa akhbara anna unasan utu nasiban minal kitab wa humul yahud wan nasara. Allah beritahukan dalam ayat ini bahwa segolongan orang telah diberi Alkitab. Mereka adalah al-Yahud dan Nasara. Ya. Ternyata mereka yu'minuna bil jibti wa sihr. Ternyata mereka justru beriman percaya kepada sihir. Wa taghut, dan juga beriman kepada taghut, wa huwa asyaitan, dimaksud setan. Wa yaqulun, dan mereka berkata alladzina kafaru, ya mereka berkata kepada orang kafir Quraisy, ya kalian lebih jalan kalian lebih terbimbing minal ladzina dibandingkan Muhammad dan orang-orang yang beriman. Hadza qalahu al-yahudi ka ibn Ashraf wa huwa ibn Ahtab.
Ya, ini adalah ucapan yang Allah sebutkan adalah ucapannya orang Yahudi, Ka'ab bin Ashraf dan Huyai bin Akhtab. Lalu mereka berkata, inna Quraisyan ahda sabilan min Muhammad bin ashabi. Ya, Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Ashraf berkata bahwa orang-orang Quraisy, ya, jalan hidup mereka lebih terbimbing dibandingkan Muhammad dan para pengikutnya. Qalu hum ya'lamun anna hadza batil. Ya. Padahal, ya, mereka tahu kalau ucapan itu adalah kebatilan belaka. Ucapan itu, ya, palsu. Lakin qauluhu inadan wa hasadan wa bughyan. Tetapi Ka'ab bin Ashraf dan Huyai bin Akhtab mengucapkan perkataan itu karena, ya, saking sombongnya, saking dengkinya, saking zalimnya, dan, ya, saking membangkangnya. Wa illa hum ya'lamun anna Muhammadan huwa ahda. Ya, padahal hakikatnya mereka mengetahui bahwa Muhammad SAW itu lebih terbimbing jalannya. Ya, jalan hidupnya lebih terbimbing. Sahabu ahda, demikian pula para sahabatnya lebih terbimbing. Walakinna hadza min khubthihim wa hasadihim wa baghihim. Tetapi sekali lagi omongan ini terlahir dari, ya, Ka'ab bin Ashraf bin Huyai bin Akhtab. Karena apa? Ya, karena kedengkian mereka kepada umat Islam, ya, busuknya hati mereka, niat-niat mereka, dan kezaliman mereka. Ya, wa khilafuhum lima indahum minal haqq qalu hadzal kalam. Ya. Dan tujuan mereka juga apa? Atau sebabnya mereka juga, ya, ingin menyelisih kebenaran yang ada pada diri mereka. Akhirnya mereka, ya, melontarkan ucapan ini. Ya. Waqad utu nasiban yakni utu hazzam min al-kitab. Mereka telah diberi sebagian dari Alkitab, walakinnahum lam ya'malu bihi. Tapi mereka tidak mengamalkan Alkitab, bal khalafuhu, justru mereka menyelisihi Alkitab wa amanu bil jibti wat taghut. Dan mereka lebih beriman kepada al-jibtu wat taghut. Mereka lebih beriman kepada sihir dan setan dan apa saja yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebut taghut. Qalu yaqi al-mu'minin min Muhammadin wa ashabihi. Sedangkan, ya, komentar mereka, penilaian mereka terhadap orang-orang beriman, ya, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, mereka katakan inna Quraisyan ahda minhum sabilan fi hali kufrihim wa dhalihim. Orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang Quraisy meskipun mereka kafir, sesat, ya, tetapi jalan hidup mereka lebih terbimbing dibandingkan Muhammad dan para pengikutnya. Fa'idha kana hadza waqa'a minal yahud. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan jika seperti ini, ya, dilakukan oleh orang Yahudi. Jika seperti ini dilakukan orang Yahudi, meninggalkan kitabullah, ya, lebih percaya kepada sihir, ya, beriman kepada tauhid, ya, beribadah kepada tauhid, menganggap tauhid itu benar dan beribadah kepada tauhid. Kemudian mengatakan bahwa jalan hidupnya orang-orang kafir lebih terbimbing dibandingkan jalan hidupnya orang-orang beriman. Ya, ada ini terjadi di kalangan Yahudi, fahuwa yaqa' min hadhil ummah aidan ba'da nabiha alaihi salatu wassalam. Maka ini juga akan terjadi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dan Rasulullah SAW, kan Rasulullah SAW sudah bersabda, latattabi'unna sanana man kana qablakum. Ya, latattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti, ya, gaya hidupnya orang-orang sebelum kalian. Ya, la ta'khuzanna ma'khadha man qablakum. Kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Padahal dzalika la annahu yujad fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwa akan didapati di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimman idda'al Islam, yang ngaku Islam, dakhala fil Islam, sudah masuk Islam, man yakfur, tapi kemudian ia murtad, kemudian ia kafir. Yaqul innal kafarata ahda min atba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwa orang-orang kafir itu mereka lebih terbimbing, lebih baik dibandingkan, ya, para pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama fatwa min azmanin tawilah. Ya, ini sudah terjadi berulang kali dalam kurun waktu yang panjang. Wal'an yaqa'u, dan sampai sekarang juga masih terjadi. Ya, ada orang-orang yang ngaku Islam, ya,
meninggalkan kitabullah, beralih kepada sihir, kepada tauhid, kepada setan, kepada jin, ya, kepada dukun, dan menganggap bahwa orang-orang kafir mereka lebih baik daripada orang Islam. Ini sekarang terjadi setelah zaman itu, ya, setelah rentang waktu yang panjang. Ya. Terjadi, ini sekarang juga terjadi. Yufaddiluna al-yahud wan nasara wal malahida wasyuyu'iyya ala ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang-orang yang ngaku Islam tetapi menganggap bahwa keyahudiahan, kenasraniahan, ya, itu lebih baik daripada Islam yang dibawa syariat Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW. Ya, ateisme, ya, komunisme dianggap lebih baik, dikatakan lebih baik daripada Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW. Ada dakhil fi qouli tattabi'una sanana man kana qablakum hadzal qudzah bil qudzah. Ya, jadi ini makna ayat. Ya, makna ayat. Ya. Jadi ini ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi, terjadi di kalangan orang-orang Yahudi, ada ulama Yahudi yang ada cendekia Yahudi yang ngomong seperti itu. Ya, dan itu akan muncul juga nanti di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'adzani Allahu wa iyyakum minhu. Ya, ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis, wa qala ta'ala qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika masubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut. Kul katakan wahai Rasul SAW, hal unabbi'ukum, aku akan beritahukan kepada kalian, ya, bisyarri min dzalik, ya, orang yang lebih buruk masubatan balasannya, ya, indallah, di sisi Allah di hari kiamat nanti, kalau dibandingkan, ya, perbuatan-perbuatan, ya, kemaksiatan itu. Ya, maukah aku beritahukan kepada kalian, ya, golongan yang lebih buruk ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan, ya, orang-orang yang fajir. Man la'anahullah, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmatnya. Wa ghadiballahu wa ghadiba alaihi, dimurkai oleh Allah. Wa ja'ala minhumul qiradata wa khanazir, di antara mereka ada yang Allah rubah menjadi babi dan kera dan babi. Wa abadat tauhid, serta menjadi para penyembah tauhid. Serta menjadi para penyembah tauhid. Fa idza kana fi man qablana man abadat tauhid, jika, ya, di tengah-tengah umat sebelum kita ada yang beribadah kepada tauhid, syaitan, yaitu setan, wa kullu ma yu'badu min dunillah yusamma tauhid, dan apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala maka disebut tauhid. Ya, fa kata yujadu fi ummati Muhammad SAW man ya'budu tauhid. Maka demikian juga akan terjadi, ya, di tengah umat Muhammad SAW ini orang yang beribadah kepada tauhid, ya, beribadah kepada setan, beribadah kepada apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala disebut tauhid. Hakada yujadu fi ummati Muhammad SAW man ya'budu tauhid. Jadi begitulah, ya, akan ada di tengah umat Muhammad SAW ini orang-orang yang beribadah kepada tauhid, padahal, ya, waqad umiru ayakfuru bih, padahal mereka sudah diperintahkan agar kufur kepada tauhid. Ya, mereka sudah diperintahkan agar kufur kepada tauhid, tapi mereka justru beribadah kepada tauhid. Ada, ya, dari umat ini ada yang mengatakan, ya, iman ya betul ausan. Maksudnya ada di antara umat ini yang beribadah kepada berhala. Bidalil qauli sallallahu, ya, dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadzal qudzati bil qudzah. Kalian benar-benar akan mengikuti, ya, jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, ya, ya, sama persis layaknya apa? Bulu pada batang anak panah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakadha qaulu jalla wa ala, demikian pula dalil yang ketiga. Demikian pula dalil yang ketiga ini. Kalau di umat-umat terdahulu ada yang ada yang Allah jadikan sebagai para penyembah tauhid, maka di umat Muhammad SAW juga akan ada. Makanya Syekh Abdul Rahman tadi mengatakan apa?
Ini bantahan kepada bab ini, membantah kepada orang yang mengatakan ya tidak akan terjadi kesyirikan di tengah umat Muhammad SAW ini. Ya, ada dalil yang ketiga, wa qawli qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Surah Al-Kahfi ayat 21. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim. Qala berkata, siapa? Alladziina ghalabu 'ala amrihim. Orang-orang yang berkuasa atas ya para urusan para ashabul kahfi, para penghuni goa itu. Apa ujarnya? Ya, ujarnya orang yang berkuasa ini, lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Kami akan menjadikan di sekeliling makam atau kubur mereka ya masjid. Ya, kami akan bangun, ya kami jadikan di tempat ya mereka dikuburkan, ya di sekelilingnya akan dibangun apa? Masjid. Ya. Syekh bin Baz mengatakan, idza kana fil madin man ittaqadul masajid al-qubur wa azammuha wa azzamuha. Apabila di umat-umat terdahulu didapati orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, ya membangun masjid di kuburan ataupun menjadikan kuburan sebagai masjid, ya dan mengagung-agungkan kuburan, kata fiatul ummah, maka demikian juga di umat ini. Maka demikian juga di umat ini. Saya kok man yu'ammirul masajid al-qubur wa yabniha. Akan muncul orang-orang yang ya memakmurkan masjid, membangun dan memakmurkan masjid-masjid ya yang ada di kuburan, wa yabniha, serta akan ada orang-orang yang membangun masjid di kuburan. Ada qad waqa'a min azmanin tawilah. Sayang, hal ini telah terjadi di tengah umat ini sejak kurun waktu yang lama. Min ahdil qarnil awal, bahkan sejak generasi pertama umat ini masih ada, ya. Di akhir qarnil awal min ar-Rafidah, ya, di akhir generasi ya Islam pertama ada Rafidah. Ada muncul Rafidah, Syiah Rafidah. Fahum awwalu man bana al-masajid al-qubur. Jadi Rafidah mereka adalah orang pertama yang membangun masjid-masjid di kuburan. Wa'azzama al-qubura bisyirk. Wa'azzama al-qubura bisyirk. Mereka adalah orang pertama dari umat ini yang ya memuja-muja, mengagung-agungkan kuburan dengan kesyirikan, dengan berbagai praktek kesyirikan. Waliyahzubillah. Ya. Summa taba'ahum aidan man yada'il Islam. Kemudian disayangkan mereka diikuti, diteladani oleh orang-orang yang mengaku Islam. Fa'adzamul kubur bil bina'i 'alaiha. Mereka pun mulai mengagung-agungkan kuburan, ya, membangun ya bangunan di atas kuburan, wattikhadul qibab 'alaiha, membangun kubah-kubah di atas kuburan, wal masajid, membangun masjid di kuburan, ya, hatta ubidat min dunillah. Sampai akhirnya kuburan-kuburan itu menjadi tauhid. Kuburan-kuburan itu menjadi berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kama fa'alu fi ghaibi budal muslimin, ya, seperti ya yang telah mereka lakukan di mayoritas negeri-negeri kaum muslimin. Utukhibatul masajid al-qubur, masjid-masjid dibangun di kuburan. Ya, wal qibab al-qubur, kubah-kubah dibangun di atas kuburan. Auzimat wa usrijat, ya diagung-agungkan, diberi pelita, wa furishat, ya bahkan diberi apa? Diberi karpet, digelari karpet, wa tuyyibat, diberi wewangian, usarlahat sadanah, wa du'at ila syirik. Kemudian diletakkan di situ, dipasang di situ juru kunci dan ya para penyeru kesyirikan, ya para dai kepada kesyirikan. Kullu hadza misdaq lima qalahu sallallahu alaihi wasallam. Semua ini ya membuktikan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadzal quddah bil quddah. Ya. Kalian benar-benar akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, ya.
hadzal quddah bil quddah, sama persis layaknya bulu-bulu pada batang anak panah. Kama annahu waqa fil awwalin min sabbi atba'ir rusul, ya. Sebagaimana ya di mana ini? Fahakadha man waqa'a min kuffari hadhil ummah. Demikian itulah ya, siapa yang terjerumus dari orang-orang kafirnya umat ini, asbahu man qablahum minasyirki billah, mereka meniru-niru orang-orang sebelum mereka dalam kesyirikan, ibadatul awsan wal asnam, dalam peribadahan kepada berhala, kepada patung-patung, waliyadzubillah. Maka ma'ana waqa fil awwal min sabbi atba'ir rusul, min sabbi atba'i Nuh, atba'i Hud, atba'i Saleh, atba'i Musa, atba'i Isa alaihi wassalam. Ya, sebagaimana juga ya para rasul-rasul terdahulu ya telah mengalami, para pengikutnya mengalami apa? Mengalami penghinaan, olok-olokan, ya. Para pengikut Nabi Nuh ya diolok-olok, dihina. Demikian pula para pengikut Nabi Hud, para pengikut Nabi Saleh, para pengikut Musa, pengikut Isa. Maka hakadha waqa fi hadhil ummah, demikian juga akan muncul di tengah umat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sabbi atba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, berupa penghinaan, ya, penistaan terhadap pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabbi ashabi Muhammadin alaihi wasallam, karrafidah wal khawarij, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Rafidah, orang-orang Khawarij dan semisal mereka. Fa kullu syarrin wa ma'siyatin wa kufrin wa fil madin sayaqau fi hadhil ummah mislahu. Jadi kesimpulannya, setiap kerusakan, setiap maksiat, setiap kekafiran, kesyirikan yang terjadi di umat-umat terdahulu niscaya akan terjadi juga ya di tengah umat ini. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Ini membuat kita seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di tadi apa? Al-hadar minasyirk wal khauf minhu. Membuat kita semakin waspada dari kesyirikan, membuat kita semakin khawatir, takut ya dari kesyirikan. Ya, dan ini juga membantah ya orang-orang yang berpendapat bahwa barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah dan mengaku Islam, maka dia tetap muslim meskipun melakukan syirik akbar, melakukan ibadah kepada berhala, istighatsah kepada kuburan dan sebagainya. Ya, apalagi dengan dalih ya. Dengan dalih apa? Ya. Bahwa tetap apa? Tetap Islam karena sudah mengucapkan la ilaha illallah. Karena sudah mengucapkan la ilaha illallah, atau dengan dalih bahwa itu bukan ibadah tetapi sekedar tawassul dan semisalnya. Ya, itu semuanya adalah kebatilan belaka. Ya. Semuanya adalah kebatilan belaka. Intinya ini bab ini ya betul-betul membuat kita ini semakin khawatir ini di antara bahaya syirik. Ya, di antara bahaya syirik ya bahwa di antara umat ini pasti akan terjadi kesyirikan sallallahu alaihi wasallam dan tidak tahu siapa yang diberi ya perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dengan hal itu. Semoga kita termasuk mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dalil-dalil dari apa? Dari Al-Qur'an, 3 ayat, surat An-Nisa, surat Al-Maidah dan surat Al-Kahfi. Ya, bahwa di umat-umat terdahulu ya sudah terjadi berbagai praktek kesyirikan. Demikian juga di umat ini akan terjadi ya peribadahan kepada tauhid. Ya, umat-umat terdahulu mereka percaya iman kepada sihir. Ya, maka di umat ini juga akan terjadi yang percaya kepada sihir. Umat-umat terdahulu ada yang apa? Ada yang menganggap bahwa selain Islam yang kekafiran lebih baik daripada Islam, daripada umat Islam. Maka di tengah umat ini juga akan muncul orang-orang itu yang beranggapan bahkan mengkampanyekan bahwa ya selain Islam ini kekafiran, ya komunisme, ya demokrasi dan sebagainya lebih baik daripada Islam, itu akan muncul. Bismillah. Oke, insyaallah kita baca tentang ya penjelasan tentang hadisnya, dalil dari hadis Nabi SAW di pertemuan yang akan datang. Ya Allah Ta'ala alam, sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullah khairan.